Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayatullah, NIM 21074021. Di sini saya akan menjelaskan komponen dari kopling. Yang pertama itu adalah pedal. Nah, ini master silinder bawah, atas, dan release board. Ini flywheel, kampas rem, dan ini rumah kopling. Dan ini adalah analisa dari kerusakan kopling. Yang pertama yaitu sulit atau tidak mau pindah. Yang kedua yaitu transmisi loncat atau kopling slip, kopling bergetar, dan pedal kopling ringan, dan kopling berisik. Tiga. Cara mengatasinya yaitu cara mengatasinya yaitu gangguan yang pertama sulit atau tidak mau pindah. Setel gerak bebas pedal, buang udara sistem kopling, perbaiki silinder, perbaiki master silinder, ganti plat kopling, perbaiki seperlunya, ganti tutup kopling. Transmisi loncat, ganti bantalan pilotnya. Kalau kopling slip, setel gerak bebas pedal, ganti plat kopling, ganti tutup kopling, dan ganti garpu rem bebas. Untuk kopling bergetar, ganti plat kopling, ganti tutup kopling, atau perbaiki seperlunya. Untuk pedal kopling ringan, buang udara sistem kopling, perbaiki silinder rem bebas, perbaiki master silinder, dan kopling yang berisik, perbaiki seperlunya, ganti bantalan pembebas, ganti bantalan pilot, dan perbaiki seperlunya. Ini adalah gangguan dari komponen kopling, dan kita beralih ke video selanjutnya. Selanjutnya menganalisa kerusakan dari transmisi. Dan ini adalah analisa kerusakan dari transmisi. Itu yang pertama, gangguannya sulit atau tidak dapat masuk gigi. Kemungkinan penyebabnya alur pada poros input kotor atau rusak. Yang kedua, gigi transmisi loncat, atau penyebabnya rusak. Cara mengatasi sulit atau tidak dapatnya masuk gigi, perbaiki seperlunya, dan atau bongkar dan periksa transmisi. Kalau gigi transmisi loncat, bongkar dan periksa transmisi. Selanjutnya adalah transmisi otomatis. Gejala kita akan menganalisa kerusakan pada transmisi otomatis. Gejala kerusakan yang pertama yaitu fluida kotor atau tercium bau terbakar. Cara mengatasi, ganti fluida, ganti torque, ganti bongkar dan periksa transmisi. Bila ada yang rusak, ganti komponen. Gejala kerusakan yang kedua yaitu kendaraan tidak dapat bergerak baik maju maupun mundur. Cara mengatasinya, setel lingkar, ganti atau perbaiki valve body, perbaiki atau ganti torque converter, ganti drive plate, bersihkan screen, bongkar dan periksa transmisi. Bila rusak, ganti komponen. Gejala yang ketiga, posisi shift level tidak tepat. Cara mengatasinya, setel lingkar, ganti atau perbaiki valve body, bongkar dan periksa transmisi. Bila rusak,
ganti komponen. Yang keempat, perkaitan gigi keras pada setiap tingkat kecepatan. Cara mengatasinya, install kabel throttle, ganti atau perbaiki valve body, ganti piston. Selanjutnya adalah komponen dari transmisi otomatis. Yang pertama adalah torque converter, dipasang pada sisi input shaft transmisi dan diikat dengan baut terhadap bagian belakang poros engkol mesin melalui drive plate. Fungsi torque adalah membesar momen, membagi kopling otomatis, meredam getaran perpindahan daya sebagai flywheel, menggerakkan pompa oli. Selanjutnya bagian dalam torque converter berfungsi untuk melemparkan fluida ke turbin agar turbin ikut berputar. Pompa impeller terdiri dari fan dan wet ring berfungsi untuk membentuk celah yang melancarkan aliran minyak. Selanjutnya adalah planetary gear unit. Planetary gear unit terdiri dari planetary gear yang merubah besarnya putaran kopling dan rem yang dipersiapkan oleh tekanan hidrolik untuk mengendalikan operasi planetary gear. Poros-poros untuk meneruskan tenaga mesin dan bearing untuk menghalus putaran setiap poros. Fungsi planetary gear unit merubah perbandingan gigi untuk merubah momen dan kecepatan, memungkinkan gerakan mundur dan memungkinkan gigi netral. Selanjutnya adalah konstruksi atau sound gear. Sound gear merupakan komponen planetary gear unit yang posisinya terletak di tengah-tengah susunan gear unit. Seluruh gear pada planetary gear unit ini akan berpusat pada sound gear. Sound gear umumnya dirancang menggunakan model spur gear atau helical gear. Selain itu, jumlah gigi pada sound gear juga umumnya memiliki jumlah gigi yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah gigi pada gear unit. Selanjutnya planetary pinion gear merupakan komponen planetary gear unit yang posisinya dipasang mengitari poros tengah sound gear dan dilingkari oleh annulus atau ring gear dalam rangka bernama planetary carrier. Planetary carrier ini umumnya terbuat dari bahan besi campuran yang pada masing-masing ujungnya terdapat sebuah shaft sebagai poros tempat planetary pinion gear berputar. Selanjutnya ring gear. Ring gear atau annulus merupakan komponen planetary gear yang posisinya terletak pada lintasan terluar pada planetary gear unit. Ring gear bertautan dengan pinion gear dan mengelilingi seluruh pinion gear beserta sound gear. Selanjutnya hydraulic control unit bagian bawah. Hydraulic control unit sistem terdiri dari oil pan yang berfungsi sebagai reservoir fluida, pompa oli untuk membangkitkan tekanan hidrolik, atau katup yang menyangkut transmisi ke kopling, rem, dan bagian-bagian lain yang hydraulic control system.
Sebagian besar katup hidrolik control system diletakkan pada valve body assembly yang berada di bawah penetrigel. Fungsi hidrolik control system mengalirkan minyak transmisi ke converter, mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pompa oli, merubah beban mesin dan kecepatan kendaraan menjadi hidrolik signal, memberikan tekanan hidrolik ke kopling dan rem untuk mengatur operasi penetrigel, melumasi bagian-bagian transmisi dengan minyak, mendinginkan toggle konverter dan transmisi dengan minyak. Selanjutnya arti huruf atau angka pada kendaraan transmisi otomatis. Yang angka P, yang huruf P atau parkir adalah posisi untuk kendaraan parkir transmisi terkunci pada posisi ini sehingga kendaraan tidak bisa didorong. Dalam posisi ini juga merupakan awal menghidupkan mesin dan melepaskan kunci kontak. Yang R atau reverse adalah posisi untuk memundurkan kendaraan. Yang N adalah posisi gear netral, hubungan mesin dengan roda dalam keadaan bebas, artinya roda tak digerakkan lagi oleh gear. Yang D atau drive adalah posisi untuk berjalan maju pada kondisi normal. 2 atau S atau second adalah posisi untuk berjalan maju di medan pegunungan. Posisi ini ada dimaksud gigi 2 yang bias juga digunakan untuk melakukan engine brake. Yang 1 atau L adalah posisi maju pada gigi 1, hanya digunakan pada saat berkendara di medan yang menanjak curam. Gardan memiliki fungsi yang pertama itu merubah arah putaran mobil. Yang kedua, sekian komponennya. Terima kasih. Selanjutnya adalah analisa kerusakan propeller. Kerusakan yang pertama bersuara, kemungkinan disebabkan alur survei yok aus, bantalan speeder aus atau macet. Cara mengatasinya ganti yok, ganti bantalan speeder. Kerusakan yang kedua poros propeller bengkok. Poros propeller tidak balance alur sleeve yok macet. Cara mengatasinya ganti poros propeller, balance poros propeller, dan ganti yok salpe yok. Selanjutnya adalah pengenalan komponen. Ini disebut juga dengan bantalan speeder, dan bagian dalam ini ada namanya snap ring, dan ini yang seperti tanda tambah di dalam ini adalah speedernya. Dan solveyok yang ini solveyok, dan ini pipa propellernya, dan ini adalah yoke flange. Selanjutnya adalah axle shaft. Di sini kita menganalisa kerusakan axle shaft. Yang pertama, kaliper rusak. Biasanya disebabkan kebebasan bantalan tidak sesuai standar atau terlalu besar. Cara mengatasinya bisa diganti. Yang kedua, piringan rem tipis. Penyebabnya kebebasan bantal tidak sesuai standar. Cara mengatasinya bisa diganti. Selanjutnya, outboard joint tidak bisa bergerak.
Penyebabnya tidak ada kebebasan dalam outbar join. Dan cara mengatasinya bisa diperbaiki atau diganti. Selanjutnya inboard join serta serat ya. Penyebab kerusakannya tidak ada kebebasan dalam outboard join. Tidak meluncur dengan lembut dalam arah aksial. Cara mengatasinya bisa diperbaiki atau diganti. Dan inboard join kadang tidak kuat, kebebasan arah radial terlalu besar. Kerusakan ini cara mengatasinya juga bisa diperbaiki atau diganti. Selanjutnya kita akan menganalisa gardan. Menganalisa kerusakan dari gardan. Dan sini kita akan menjelaskan komponennya dulu. Fungsi gardan: 1. Merubah arah putaran mesin. 2. Membesar momen, membedakan putaran roda kiri dan roda kanan saat membelok. Diagnosa kerusakan dari gardan. Yang pertama, gardan mobil terasa bergetar saat akselerasi. Penyebabnya bearing rusak atau hancur. Cara mengatasinya diganti. Terdengar suara berisik pada gardan. Arus gear. Penyebabnya arus gear pada gerakan. Jarak bebas antara gear terlalu besar atau kecil, bisa diganti atau di setel. Selanjutnya adalah oli gardan bocor. Penyebab kerusakan: oli yang kurang kencang atau packing gerakan yang pemasangannya kurang bagus. Sel oli bocor. Cara mengatasinya bisa diperbaiki atau diganti. Selanjutnya kita membedakan transmisi otomatis, manual, dan perbedaan transmisi dengan CVT. Kalau perbedaan dari transmisi otomatis dengan transmisi manual, yaitu transmisi manual memiliki gigi yang bisa diatur oleh pengemudi tersendiri. Kalau seperti transmisi otomatis, transmisi otomatis tidak memiliki gigi, tapi tunggu. Dan selanjutnya adalah transmisi otomatis. Yang ini tidak memiliki gigi, tapi juga memiliki isang. Kalau untuk transmisi otomatis memiliki top komputer, dia juga memiliki pedal, tapi hanya untuk mengarahkan mundur dan majunya mobil pada waktu berjalan. Dan posisi parkir juga cuman itu, tapi kalau yang manual bisa kita mengatur giginya sesuka hati kita. Untuk perbedaan CVT dengan transmisi manual atau otomatis, kalau untuk CVT memiliki apa namanya tadi? Si converter.
Sedangkan Dan pada di otomatis posisi- transmisi yang terseksel seperti otomatik ini tidak itu menggunakan memiliki torsi converter. kursi menggunakan apa? Perbedaan dari CVT ini dia mempunyai apa? Torsi converter dan memiliki yang disebut juga seperti T-belt, tapi ini digunakan menggunakan tali baja. Dan juga ada juga piringannya. Itu untuk membedakan CVT dengan transmisi otomatis atau Excel manual, transmisi manual. Dan juga tidak memiliki torque converter. Dia juga tidak memiliki piston. Perbedaan antara transmisi 5 kecepatan dan 4 kecepatan adalah tidak gigi transmisi 4 kecepatan tidak memiliki gigi 5. Yang ini memiliki 4 gigi, dan Yang membedakannya transmisi 5 kecepatan. Transmisi 5 kecepatan. Nah, perbedaannya di giginya memiliki 5 gigi dan lebih banyak dari 4 kecepatan. Perbedaan dari trans Excel dengan transmisi 4 kecepatan dan 5 kecepatan yaitu posisi dari trans Excel ini berada di depan, dan yang transmisi 5 kecepatan atau 4 kecepatan itu berada di roda belakang. Atau disebut juga trans Excel ini transmisi penggerak roda depan, dan yang transmisi 5 atau 4 kecepatan disebut juga transmisi penggerak roda belakang. Yang ini transmisi Excel. Di sana transmisi 4 kecepatan dan ini yang 5.